Yo halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini seperti di judulnya ya, jadi ini merupakan video analisa Bitcoin dari saya untuk video terakhir di tahun 2021 ya teman-teman. Karena besok itu kan udah tahun baru di 1 Januari 2022 guys ya. Jadi ini adalah analisa Bitcoin terakhir di tahun ini. Oke ya, jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi hari ini khusus saya bahas Bitcoin aja ya teman-teman ya. Oke, jadi sekilas untuk time frame 4 jamnya ya, kemarin memang sudah saya sampaikan ke kalian ya. Ini seperti ataupun ada semacam yang namanya di sini ya guys ya, adanya hidden bullish divergence. Jika dibandingkan ya untuk bagian bottoming ya dari price action dengan bottoming dari RSI-nya, ini adanya yang namanya hidden bullish divergence. Kemudian akhirnya sekarang ini, detik ini ya, saat saya record ini ya, market going up. Setelah dia struggling, dia going up mantul, terus sideways sejenak, sekarang melanjutkan penguatannya dan sudah break dari resisten terdekat, yaitu di kisaran 48.000 dolar. Karena dari kemarin itu kan nggak kuat tembus ya, 48.000 dolar itu nggak kuat tembus nih teman-teman. Nah sekarang ini posisinya 48.500an nih, ya lagi ngepam nih, lagi up sekarang teman-teman. Nah jadi harapannya ya untuk kondisi Bitcoin sekarang ya, setidaknya ketika dia sudah up begini ya, dia mampu retest dulu nih di sekitaran 48.000 untuk going up kembali ya. Mungkin di sini membuat seperti atau create yang namanya base untuk ngejar ke beberapa next target resistance, itu kisaran 49.200, kemudian di kisaran 50.200 dolar ya. Jadi itu adalah dua target resistance, 1, 2, dan resist ketiganya itu di kisaran 51.500 sampai 52.000 dolar. Ya, jadi itu adalah 3 target resistance terdekat untuk si Bitcoin ya. Yang mana semoga harapannya juga Bitcoin bisa lah mencapai di antara ketiga resistance tersebut. Ya, teman-teman ya. Jadi ini untuk si Bitcoinnya ya sekilas. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat untuk dailynya sendiri ya guys ya. Nah gini guys ya, ini by the way time frame daily. Sedikit reminder video saya yang kemarin, memang di box warna kuning ini adalah area akumulasi yang bisa kalian lakukan ataupun melakukan aksi cicil beli ya. Itu di kisaran 45.500 sampai 46.800 dolar. Ya sekitar area ini ketika Bitcoin setiap kali istilahnya nyentuh ya area ini itu mengalami pemantulan. Dan ternyata benar juga, terakhir kali sekarang ya dia mantul juga nih setelah dia masuk area box kuning nih. Kemarin juga sudah saya sarankan buat kalian yang bingung mau beli kapan, mungkin bisa ya menjadi salah satu pertimbangan di area box warna kuning ini ya, di sekitar area ini, untuk kalian bisa melakukan averaging down atau melakukan aksi cicil beli kembali ya teman-teman ya. Jadi karena memang di sini itu istilahnya area strong supportnya si Bitcoin lah untuk area-area ataupun kondisi-kondisi sekarang ini. Dan ternyata benar saja dia akhirnya mengalami pemantulan nih teman-teman. Oke, jadi selamat yang sudah memberanikan diri untuk melakukan aksi istilahnya cicil beli lah di area box warna kuning ini, oke. Nah kalau misalkan kita lihat sejenak ya teman-teman, ataupun sekilas lah dari pergerakan si Bitcoin untuk dailynya sendiri nih ya. Jadi memang ini banyak banget yang bilang, apakah ini benar-benar akan yang namanya head and shoulder ya tuh teman-teman, pola ataupun pattern head and shoulder. Bisa saja iya, bisa saja tidak teman-teman ya. Teman-teman ya begini ya, bisa saja iya, bisa saja tidak. Kalau iya pun ya dia bisa terkoreksi sedalam-dalamnya ataupun hit ke kisaran 30.000 dolar. Cuman di sini yang kita harus perhatikan teman-teman, untuk overall atau keseluruhan dari pergerakan si Bitcoin yang ada low, higher low, dan ini masih membentuk yang namanya higher low. Ini high, higher high, higher high. Jadi memang tugasnya untuk si Bitcoin, dia harus mampu mempertahankan posisinya minimal di atas area 45 ribuan dolar, 45.000, 46 ribuan dolar. Kemudian dia going up lagi, create yang namanya higher high kembali teman-teman. Di sini ya, ini high, higher high, higher high, dan PR-nya harus dibikin higher high kembali. Ya di atas high sebelumnya atau di sekitar 70.000 sampai 75.000 dolar. Karena memang dia sekarang ini berproses sudah membentuk yang namanya ini low, higher low, dan ini higher low. Ya teman-teman, kalau memang yang nanyain apakah nggak ada skenario lain kalau misalkan head and shoulder-nya ini tidak terkonfirmasi ataupun fail ya, atau invalid dan lain sebagainya, bisa saja. Gimana? Ya kita harus lihat nih, Bitcoin harus bertahan di atas area 45.000 dolar untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Dan harus syarat itu membentuk ataupun create yang namanya higher high dari high sebelumnya di area ini teman-teman. Ya jadi memang masih secara overall dia masih uptrend nih tuh. Tuh kurang lebih seperti ini ya gambarannya, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. Ya tinggal sekarang pertanyaan, apakah dia mampu membentuk ataupun membuat ataupun create lagi yang namanya higher high kembali.
ya teman-teman. Jadi itulah harapan kita semua, semoga head and shoulder-nya ini invalid ya, tidak jadi dan malah dia membentuk yang namanya higher high kembali, istilahnya going up kembali lah market si Bitcoin ini gitu teman-teman ya. Jadi ya kita harapan besar semoga nanti di bulan Januari adalah istilahnya kejutan ataupun market going up kembali. Kalau memang kita kemarin sudah melihat dari max pain-nya sendiri di bulan Januari itu di sekitaran $55.000 ya, hopefully memang di atas ataupun sekitar area $55.000 ya, itu adalah target kenaikan Bitcoin pada bulan Januari. Semoga ya. Ingat teman-teman, semoga, karena disclaimer ya teman-teman, semua itu adalah alat bantu saja, bukanlah memberi kepastian oh ini pasti 55.000 nih di Januari ya teman-teman ya. Nggak pasti, nggak ada yang pasti ya. Jadi itu hanyalah salah satu sarana aja untuk kita bisa melihat market ya, tentunya dengan berbagai analisa dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Cuman harapannya ya semoga saja benar untuk si Bitcoin bisa setidaknya survive di atas $55.000 ataupun di sekitaran $55.000 ya teman-teman ya. Karena memang yang perlu dilihat untuk terdekatnya itu ada di kisaran $53.000 strong resisten, kemudian ada 56.000, kemudian next strong lagi ada di sekitaran $58.000 dan ada di $60.000. Itu beberapa next target resisten untuk si Bitcoin yang harus diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Bahkan dia harus berproses seperti itu untuk istilahnya going up. Nah kalau misalkan kita lihat nih dari sebelumnya ya, ketika memang kita lihat ya, ketika memang market going down seperti ini, dia up sampai bikin ATH itu berapa lama? Itu sampai dari akhir September ya, akhir September sampai ke 20 Oktober ya. Itu sekitaran 1 bulan nih teman-teman. Ya, jadi market rally seperti ini ya, ini prosesnya 1 bulan setelah memang dia breakout dari falling wedge pattern-nya ya teman-teman. By the way seperti itu ya gambarannya. Nah jadi yang nanyain mungkin nggak market rally kembali di bulan Januari, ya masih mungkin ya, kemungkinan selalu ada ya. Kita bisa lihat di sini aja. Ini rally selama 1 bulan nih teman-teman, setelah dia breakout dari yang namanya falling wedge pattern-nya dia. Ini daily loh teman-teman ya. Kemudian dari sini nih, ini dari ini dari bulan Juli sampai September ya. Juli, Agustus, September ya, ini kisaran hampir 1,5 bulan lah, kisaran 1,5 bulan. Jadi ada kemungkinan ya, kalau memang benar market going up ya, ini kita bisa lihat ini 1 bulan going up, ini sekitar 1,5 bulan dia going up ya. Jadi bisa saja range-nya ya Januari Februari itu market going up kembali, bikin yang namanya higher high, itu bisa kalau memang dia mampu mempertahankan posisinya di atas $45.000. Itu disclaimer-nya ya teman-teman ya. Tentu aja ini bukan sebuah kepastian, ini hanyalah sebuah analisa buat yang nanya apakah market itu mungkin ya kalau udah breakout kemudian up-nya itu sekitar 1 bulan, 1,5 bulan atau bahkan 2 bulan. Jawabannya itu mungkin aja kalau memang kita berkaca di bulan-bulan sebelumnya nih. Market going up setinggi ini itu dalam kisaran 1 bulan. Market juga going up setinggi ini juga dalam kisaran 1,5 bulan. Jadi 1 bulan sampai 1,5 bulan itu mungkin, sangat mungkin terjadi ya. Karena kita bisa tahu juga kalau di dunia kripto tuh sangatlah volatile. Dia cepet banget naik dan dia juga cepet turun teman-teman. Ya jadi nggak ada yang nggak mungkin. Oke, jadi ya berharap aja lah dia mampu mempertahankan posisinya di area sini untuk market going up kembali di bulan Januari, Februari ya. Tentunya kalian bisa dior lagi dan analisa kembali lagi. Teman-teman ya, jadi yang nyangkut-nyangkut semoga bisa kejemput, dan yang sudah averaging down sudah bisa menikmati ataupun memetik hasilnya di awal tahun 2022. Itu harapannya teman-teman ya. Jadi kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance dia sudah hit ya di bagian low sebelumnya di bulan Mei. Ya dia ini udah hit, kemudian dia mantul nih teman-teman untuk Bitcoin dominance. Seperti yang saya bilang juga, kalau memang kita bisa lihat ya di sini ya, Bitcoinnya ini going up setelah dia koreksi dan lain sebagainya, ya pasti diikuti oleh Bitcoin dominance yang ikutan naik juga. Karena memang untuk menggerakkan Bitcoin up dulu, ya pasti Bitcoin dominance itu up juga, karena alokasi dananya orang cenderung untuk nge-trade ataupun istilahnya ngepump si Bitcoinnya terlebih dahulu. Makanya Bitcoin dominance itu pasti naik lah, menurut saya seperti itu logikanya ya. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, Bitcoinnya ini udah turun seperti ini, kemudian di area sini dipertahankan untuk dia going up atau ngepump lagi ya. Nah area seperti ini ataupun kita lihat price action di si Bitcoin ketika dia going up ataupun mantul cukup keras di area sini, ya pasti diikuti dengan yang namanya Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin yang juga menguat. Kecuali ketika dia udah going up, di sini dia koreksi kemudian dia sideways. Nah ketika Bitcoin ini sideways, sangat memungkinkan untuk yang namanya Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin itu juga ikutan sideways atau malah terkoreksi ataupun turun Bitcoin dominance-nya gitu teman-teman ya. Karena memang kebanyakan orang bisa saja setelah ngeliat oh Bitcoinnya udah up terus sideways, kayaknya stabil nih, ya udah alokasi dananya dia nge-trade ke altcoin. Oke ya guys ya.
Kemudian kita lihat juga untuk altcoinnya, ini by the way dari Indodax ya. Altcoin sudah banyak juga yang hijau-hijau, cuman memang kebanyakan hijaunya itu masih baru 1%, 2%, 3%. Hanya beberapa koin yang di atas 10%. Contohnya seperti AV ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoinnya. Ya, jadi harapan kalian untuk di tahun 2022 itu apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya, sekali lagi saya juga mau ngucapin terima kasih banyak ya, teman-teman, buat kalian semua yang tetap support saya sampai hari ini. Ya, dengan segala kekurangan saya dalam melakukan analisa tentunya day by day ya, setiap hari demi hari, minggu demi minggu, ya bulan demi bulan juga saya selalu melakukan improve untuk yang namanya analisa saya biar lebih baik lagi dengan cara penyampaian saya, dengan cara saya analisa dan lain sebagainya, buat semoga bisa menjadi salah satu outlook ya, kalian bisa dapat insight lagi dalam melihat perkembangan harga di pasar kripto ini. Tentunya juga kalian harus dior kembali ya, teman-teman ya. Dan harapan saya juga itu video-video saya juga setidaknya bisa bermanfaat lah buat kalian kembali ya, bisa dapetin informasi baru, tentunya juga informasi ataupun info-info lain yang saya berikan kalian tidak telan mentah-mentah, tapi kalian bisa menjadikan salah satu bahan referensi ataupun bahan informasi yang bisa kalian dior lagi, analisa kembali, baru nanti kalian putuskan, oh kalian mau seperti ini, kalian mau seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, harapannya. Yang liburan juga enjoy liburannya ya, teman-teman ya. Semoga semua kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun ini ya, di tahun 2021 ini, kita juga bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan supaya kita bisa lebih baik lagi di tahun 2022 di dalam banyak hal, ataupun khususnya di dalam dunia kripto ini ya, teman-teman ya. Mungkin yang sebelumnya banyak FOMO, banyak all in dan lain sebagainya, oke, udah bisa belajar dari kesalahan supaya bisa memperbaiki cara trading di tahun depan, kurang lebih seperti itu, ataupun di hal-hal yang lainnya. Yang penting kita sudah melakukan kesalahan dan kita mau belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Itu juga salah satu harapan saya buat kalian semua ya, teman-teman, apalagi yang sudah setia nontonin saya, nungguin video saya. Saya juga ucapin terima kasih banyak. Semoga juga di tahun depan kalian juga menjadi lebih baik lagi, rezekinya lancar, dan juga diberikan kesehatan, teman-teman ya, supaya bisa beraktivitas dengan lancar dan sebagainya. Itu aja, teman-teman, untuk video penutup tahun ini ya, semoga bisa bermanfaat analisa sekilas untuk Bitcoin ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.